Halo kawan Sound Mesin, saya Jufikir Ahmad. Sekarang lagi di Sumarekon Mall Serpong. Ada mobil listrik terbaru dari Wuling, yaitu Wuling Pingo. Nah, setelah sukses dengan mobil listrik REV, Wuling nambah lagi nih lini mobil listriknya. Dan ini dia beberapa fakta menarik dari Wuling Pingo ini. Fakta pertama adalah nama dari Bingo-nya itu sendiri. Dari bahasa Mandarin, Bin Go, yang artinya hasil yang banyak. Mungkin kalau dilafalkan dalam bahasa Mandarin lebih ke gini, Pingkuo, ya, Pingkuo. Biasanya kalau huruf B itu baca apa lafalnya kayak P ya, kayak Pa artinya 8, I, Er, San, Se, Wu, Liu, Ci, Pa yang artinya 8. Sementara kalau Go itu orang melafalkannya kayak K ya, Ko, kayak kalau di apa huruf Latin atau pinginnya Zongguo tapi bacanya Cungko, jadi kayak K ya. Dan Wuling Bingo ini bisa dibilang jadi penengah lah antara arti dalam bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Inggris bingo itu suatu ungkapan yang ekspresi yang apa ya, kalau misalnya kita dapat respon yang positif, bingo, ya lebih kurang kayak gitulah. Jadi bisa dibilang dari nama ini ada sisi bahasa Mandarinnya, tapi ada sisi bahasa Inggrisnya, tapi yang jelas nama ini membawa arti yang positif. Wuling Bingo ini mengusung body style hatchback 5 pintu. Nah, kalau udah 5 pintu dari eksteriornya aja udah kelihatan apa ya, kesannya tuh kelihatan lebih praktikal ya kalau kita bandingin sama Wuling REV. Karena dengan 5 pintu, terutama untuk penumpang belakang yang nggak perlu lagi misalnya masuk lipat bangku untuk ke jok belakangnya, tinggal buka pintu aja dari pintu belakang. Dan ini yang membedakan antara Bingo dengan REV dan dari segi kepraktisan. Nah, sementara untuk tema stylingnya ini dia terinspirasi dari yang air mengalir kalau nggak salah. Dan kalau dilihat ini bagian samping, bagian belakangnya tuh kayak apa ya, modelnya tuh kayak model-model retro futuristik ya untuk Wuling Bingo ini ya. Jadi ini untuk eksteriornya Wuling Bingo. Sekarang kita mau lihat interiornya. Jadi begini interiornya Wuling Bingo ya. Dari dashboardnya sih kayak ada paduan antara klasik modern ya. Terutama dari bagian tengahnya ini kayak mobil jadul yang dimodernisasi, dan di situ keunikannya. Dan juga di dashboard udah ada soft touch ya. Dan ini juga ada sentuhan futuristiknya dari knop ya, knop buat shifter, dia udah electric parking brake. Terus di sini ada layar 10,25 inci ya, dual screen ya. Dan juga untuk Wuling Bingo ini joknya juga meskipun model pocong tapi menarik gitu loh. Bukan jok yang model pocong tapi corak joknya udah aja gitu. Tapi ini jok model pocong yang dibuat menarik gitu. Jadi sebenarnya jok model pocong ini mungkin orang mikir joknya model SCGC, tapi enggak juga. Ini jok model pocong yang menarik ya. Jadi enggak ala kadarnya. Dan juga untuk Wuling Bingo ini dia untuk jok depannya udah pakai elektrik ya. Tapi untuk jok sisi penumpangnya masih reclining biasa, nggak ada elektrik ya. Jadi seperti ini duduk di jok depannya Wuling Bingo. Sekarang kita mau coba duduk di jok belakangnya. Jadi begini rasanya duduk di jok belakangnya Wuling Bingo ya. Kalau dibandingin sama Wuling REV, tentu dari segi kepraktisan ya lebih praktis Wuling Bingo ini. Tapi kalau dari segi ruang bisa dibilang sedikit lebih lega lah kalau dibandingin sama Wuling REV. Dan ini tuh lebih proper untuk jok belakangnya kalau dibandingin sama Wuling REV. Dan tinggi badan saya ini sekitar 180 cm. Dan joknya ini lega ya. Dan meskipun kalau ngelihat depannya ini joknya model-model pocong yang bikin kayak ketutup gitu loh. Tapi nggak begitu jadi masalah. Dan untuk jok belakang ini juga dia modelnya model-model
apa kayak retro future ya atau retro modern yang bikin nambah keunikan dari Wuling Bingo ini. Dan tentunya di kabin Wuling Bingo ini sebenarnya dari kabin sih udah asik ya, cuman bakal lebih asik lagi kalau upgrade audio Hertz, karena Hertz itu punya banyak lini produk car audio untuk upgrade audio lebih baik ya. Dan juga Hertz ini juga cocok buat kawan saya mesin yang mungkin masih agak mau coba upgrade audio, bisa mulai dari Hertz ini. Jadi begini bagasinya Wuling Bingo ya. Bagasi ini ya jelas lebih gede kalau dibandingin sama REV, yang artinya Wuling Bingo ini lebih menawarkan kepraktisan ya ketimbang fungsionalitas dalam mobilitas, yang artinya bukan sekedar kendaraan yang dari poin A ke B, tapi menawarkan kepraktisan lebih. Dan ini bagasinya lebih luas dari REV, dan untuk seberapa luasnya saya coba dengan barang bawaan saya. Ya kira-kira seginilah luasnya ya. Dan ini baru tas saya ya, dan bahkan di Summarecon Mall ini ada satu unit display Wuling Bingo yang udah dijejelin sama boneka sama pakaian untuk ya beberapa pakaian, yang artinya Wuling Bingo ini memiliki bagasi yang luas. Dan juga di sini masih ada ruang lagi ya. Masih ada ruang kompartemen lagi di sini ya. Jadi dengan tertutup gini aja udah luas, ditambah ada ruang kompartemen tambahan di bagasinya. Jadi ini bagian dari motor penggeraknya Wuling Bingo ya. Dan Wuling Bingo ini dia ada dua varian motor penggerak. Dia ada yang varian daya jelajah 333 km. Dia ada juga varian daya jelajah 410 km. Nah, untuk 333 km dia itu kapasitas baterainya 31,9 kWh, terus tenaganya 50 kW, torsinya itu 125 Nm, dan juga top speednya 120 km per jam. Sementara untuk yang 410 km daya jelajahnya, dia itu kapasitas baterainya 37,9 kWh, tenaganya sama 50 kW, torsinya 150 Nm, dan top speednya 130 km per jam. Dengan top speed segini dan juga daya jelajah segini ya, Bingo ini cukuplah untuk komuter buat sehari-hari kalau harus lewat tol ya. Setidaknya sekitaran Jabodetabek ini cukup lah, bahkan dengan jarak 333 km sampai Bandung pun mungkin masih bisa ya. Dan juga untuk waktu pengisian, dia itu kalau pakai home charging dengan 7,7 kW AC charging, dia itu waktu pengisiannya 5,5 sampai 6,5 jam ya. Itu kalau home charging. Kalau SPKLU isi charging, dia itu waktu pengisiannya bisa 30 sampai 35 menit, setengah jaman lah. Itu dari 30 sampai 80% baterainya. Dan dengan waktu pengisian seperti ini ya, tentu pemilik mobil listrik harus tahu ya, harus sedikit mengubah kebiasaan yang biasa ngisi bensin jadi ngisi daya ya. Kalau ngisi bensin mungkin 10-15 menit selesai, tinggal ke pom bensin udah. Nah, kalau ngisi baterai itu sedikit penyesuaiannya, karena gini, rumah listrik juga harus cukup ya, berapa listriknya di rumah. Kalau nggak salah tuh rekomendasi PLN sekitar 7.400 lah kalau nggak salah. Dan juga untuk fast charging pun masih setengah jaman, itu pun ya itu artinya dengan waktu pengisian setengah jam itu ya ada sedikit penyesuaian ya. Kalau bisa jangan isi tongkrongin ya, kalau bisa sih yang ngisi baterai sambil ngapain lah gitu ya, biar lebih produktif. Dan juga untuk energi efisiensi Wuling Bingo ini dia bisa 10 km per kWh. Dan juga untuk baterainya ini dia udah IP67 ya. Ini dari segi daya tahan udah cukup teruji, bahkan teruji juga di Wuling REV ya. Dan dia juga udah melalui beberapa tes, dan lebih dari 1 juta Wuling REV, lebih dari 1 juta Wuling EV ya, mobil listrik, dia itu nggak ada masalah yang spontan terkait baterai reliability-nya. Untuk fitur ya, fitur safety, Bingo ini udah ada electronic stability control, ada anti-lock braking system, ada electronic brake force distribution, ada traction control system, ada hill hold control, ada electric parking brake, tadi udah jelasin ya.
Terus ada auto vehicle holding, emergency stop signal, rear wheel anti-lock, sama dia airbagnya ada 2. Oh ya, untuk Wuling Bingo ini nggak ada fitur Win ya. Fitur Win tuh voice command-nya Wuling ya. Kalau kawan saya mesin apa, jadi tuh fiturnya itu yang kayak, halo Wuling, halo, matikan AC. Oke, matikan AC itu di Wuling Bingo ini nggak ada ya. Tadi waktu preskon itu, karena dia lebih mengutamakan fungsionalitasnya ketimbang fiturnya. Mungkin dia fiturnya nggak selengkap dengan Wuling yang lain, tapi dia sudah menonjolkan atau sudah menunjukkan sisi fungsionalitas sebagai mobil listrik. Wuling Bingo ini sama Wuling Motors, dia udah garansi komponen motor listrik lifetime ya. Kayak drive motor, sama motor controller unit, sama power battery, dia udah lifetime core EV komponen warranty. Jadi komponen EV-nya itu garansinya itu lifetime ya. Tapi itu untuk 1000 pelanggan pertama yang varian 410 km. Nah, tapi syaratnya adalah pertama khusus pembeli mobil yang baru ya. Terus untuk pemakaiannya dia tidak lebih dari 30 km per tahunnya. Sama untuk coverage dia tadi ya power battery, MCU sama drive motornya. Sama dia untuk penggunaan pribadi, bukan untuk operasional atau komersil ya. Terus dia harus ikut perawatan periode rutin ya dari Wuling di dealer resmi. Terus yang jelas tentunya harus pakai spare part yang asli ya untuk perbaikan sama perawatan. Dan juga garansi ini tidak berlaku kalau baterai komponennya tadi itu misalnya dimodifikasi, tabrakan, kena banjir, atau yang menimbulkan kerusakan ya di luar dari soal komponennya. Jadi kayak kawasan mesin kalau misalnya menerjang banjir dengan mobil listrik, yaitu sebaiknya dipikirkan lagi ya, karena itu bisa ngaruhnya ke garansi. Untuk harga belum diketahui sama Wuling Motorsnya ya. Jadi kalau diperkirakan sih mungkin ya bisa 200 atau 300 jutaan kali ya. Dan kalau udah mobil listrik tuh ya memang harga tinggi itu masih wajar lah kalau dibandingin sama mobil biasa. Tapi dengan benefitnya tadi ya mestinya nama saya, apalagi Wuling sendiri udah ngasih promo untuk pembeli pertama Wuling Bingo ini. Nah, jadi gimana nih menurut kawan Sound and Machine Wuling Bingo ini? Menarik nggak nih? Kira-kira bakal minat gak nih buat kawan Sound and Machine yang biasa pakai mobil bensin atau diesel untuk beralih ke mobil listrik dengan kepraktisan yang lebih kalau dibandingin sama Wuling Air-EV. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube soundandmachine.com. Kalau kawan Sound and Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikToknya soundandmachine.com, di like juga akun Facebook soundandmachine.com, dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.